saya bilang tadi, setan sekalipun, kalau dia membawa misi pembebasan, saya gandeng. Yang kita butuhkan dari John adalah dia kapasitasnya sebagai anggota DPRD. Oke. Dia berjuang di dalam, tapi tanpa dukungan percuma. Karena dia sendiri begitu. Ya, gerakan intraparlemennya jalan, tapi kalau misalnya tidak disambut, karena dia sendirian di sana. Nah, maka kalau ada gerakan ekstraparlementer yang seperti kita buat, jauh lebih bagus. Saya melihat dalam tanda petik ya, ini kan DPR ini kan ruang kompromi. Ya. Saya pikir ada pembicaraan setengah kamar yang kemudian ada deal-dealan di situ, lalu kemudian dicabut kembali itu. Karena memang kalau kita lihat ya, kita lihat secara jernih, ya teman-teman anggota DPR ini juga bisa ya buat semacam warning lah kepada pemerintah ya, kalau kasih turunkan tunjangan ya. Bang Brointolog. Saya tuh sebenarnya tidak mau menertawakan, tidak sedang mencoba untuk menertawakan abang hari ini, karena abang sudah ditertawakan sebelum-sebelumnya. Memang selama ini begitu. Suka ditertawakan Sudah terus. ditertawakan. Sudah berapa lama aksi bikin aksi begini, Bang? Sudah seringnya? Sudah dari 2004. 2004. Itu waktu masih zaman masih kuliah waktu itu. Masih kuliah ya? Ya. Itu waktu 2004. Pasar apa? Kalau pasar belakangan itu tahun 2009 kalau di Lembata ya. Kalau sebelumnya di Kupang, di beberapa kota ya di NTT. Itu sering aksi ya? Sering. Tapi kan abang sekarang sudah ada di kader partai nih, salah satu partai PD Perjuangan ya. Kader partai tapi tetap juga melakukan aksi unjuk rasa, demo ke sana kemari. Itu yang membuat abang tuh kadang-kadang ditertawakan orang. Ditertawakan gitu. Sebenarnya bukan kita sebenarnya optimalisasi apa namanya perjuangan toh. Nah, kan tidak harus kapasitas saya kan juga pengurus partai ya, tapi kan bukan anggota DPR yang punya kapasitas lebih, jadi bisa ya lebih punya kapasitas untuk bicara soal persoalan masyarakat. Jadi tidak sedang memvalidasi diri begitu ya? Tidak. Saya dari dulu begini sudah. Tidak juga untuk bikin, ya ini kan kita kan ya bukan pengangguran, banyak acara nih. Politisi ya, aktivis ya, konten kreator ya. Itu Bang tuh ya. Jadi kan namanya freelance begitu. Ya, apa saja kita rambang gitu. Jadi bukan untuk validasi diri atau untuk mencari ekstensi, tidak. Siap. Tidak untuk itu. Tapi menarik kemarin Abang, ketika aksi unjuk rasa apa? Forum Parlemen Jalanan Lomblen ya. Ini Formalen. Orang pikir formalin tuh. Tapi ini terklarifikasi dengan baiknya formalin, beda dengan formalin. Ya. Artinya kalau dekat-dekat dengan formalin kan lebih akrab di telinga. Mematikan itu ya. Gerakannya mematikan. Itu sebenarnya Bang, saya mau tanya dulu nih. Selain nanti kita bahas soal kericuan yang terjadi kemarin waktu di rapat dengar pendapat setelah teman-teman mereka demo dari Senin ya. Sebenarnya apa tujuan, goal besarnya itu apa sih sebenarnya aksi unjuk rasa kemarin itu? Apakah memang hanya mau menangkap momentum seperti yang disampaikan waktu teman-teman Formalen sampaikan di rapat dengar pendapat dengan Forkopimda di ruangan Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata itu kan? Soman, lalu Abang Heri Tanatawa juga menyampaikan bahwa ini kita menyambut momentum nih karena di pusat juga aksi unjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Lalu abang mereka menyambut juga dengan ini, atau memang ini suara benar-benar suara yang muncul dari masyarakat? Baik, jadi pertama itu sebenarnya bukan baru kali ini bicara tentang besaran tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Lembata. Sudah cukup lama sebenarnya, sudah beberapa bulan yang lalu sempat juga disuarakan oleh salah satu anggota DPRD, dan sebelumnya itu kita juga pernah diskusi soal besaran ini, karena setelah kita sandingkan dengan aturan PP 1 2023 itu memang penerapan besaran dua tunjangan ini memang melampaui PP 1 tahun 2023. Tahun 2023, berarti yang terbaru itu Bang? Yang terbaru, setelah PP 18 2017 ya? 2017 kalau tidak salah. PP 18 2017 ya. Nah, karena bicara momentum sebenarnya bisa karena
ya perhatian nasional, isu nasional yang lagi berkembang kan soal itu. Soal tunjangan DPR ya. Nah, kita di daerah juga menyambut baik itu karena bukan hanya sekadar menggunakan kesempatan ini sebagai momentum, tetapi memang barang ini secara aturan sudah terlalu melampaui di tengah kondisi bangsa yang sedang carut marut dan kebijakan efisiensi di pusat. Lalu kita sandingkan di daerah juga ada beban hutang PEN, ada penerimaan P3K. Nah, ini kan beban semua ini. Nah, ini butuh anggaran yang tidak sedikit. Nah, itu kan berpengaruh sekali, sangat berpengaruh, sehingga ketika efisiensi itu digaungkan dan di banyak OPD, SKPD ini kan sudah mulai gencar melakukan itu, justru kita lolos memandang mata ke DPRD dan juga bupati wakil bupati. Jadi perlu diingat, kemarin itu bukan hanya soal tunjangan anggota DPRD transportasi dan perumahan, tapi kita juga meminta bupati untuk bisa transparan dalam memberikan informasi terkait dengan tunjangan bupati dan wakil. Jadi dua itu. Nah, tuntutan kita yang paling utama kemarin jadi sentral gerakan kita itu adalah memangkas, mendesak pemerintah daerah untuk memangkas tunjangan transportasi dan perumahan yang kami anggap sangat fantastis, sangat tinggi. Itu dia di tunjangan transportasinya itu 17.400. 17.400.000. Perumahannya 9,6. Perumahannya 9,6. Ya. Kalau di total hanya tunjangan saja itu sudah hampir 27 juta. 27 juta, hampir 27 juta, tambah dengan gaji pokok dan juga tunjangan yang lain. Tunjangan yang lain kan komunikasi juga masih ada. Jadi total satu bulan tuh masing-masing anggota DPR tuh terima sekitar sekitar 33, kalau potong pajak sekitar 30 bersih kalau tidak sekitar salah. 30-an ya. Nah, itu baru anggota nih. Terus ketua DPR itu kemarin juga diangkat juga ya soal tunjangan konsumsi pimpinan DPRD Kabupaten Lembata. Ya. Itu mereka beda lagi itu, beda lagi. Karena pertama transportasi tidak ke pimpinan karena mereka sudah mendapatkan mobil dinas. Oh ya, jadi mereka tidak punya tunjangan transportasi ya. Transportasi tidak ada. Gitu. Tapi mereka dapat operasionalnya. Iya. Dan uang konsumsinya itu sekitar 30 juta ya per orang. Iya. Jadi total kalau untuk 3 pimpinan DPR itu mereka rata-rata dapat sekitar 6 bulan kali ya. 50-60 juta ya. Iya. Itu menurut Abang fantastis itu. Cukup besar sekali itu. Fantastis. Besar sekali itu. Sangat fantastis. Di tengah kondisi Lembata yang seperti ini. Iya. Selain karena memang pertama yang perlu diingat ya, yang perlu klarifikasi karena ini cukup liar di media sosial. Akhirnya orang melihat bahwa gerakan kemarin itu gerakan untuk menolak tunjangan DPRD. Sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Memangkas, mengurangi. Jadi mereka tetap punya hak untuk mendapatkan tunjangan itu. Ya, tetap. Karena secara diturunkan itu merupakan hak administratif pimpinan dan anggota. Ya, itu diatur. Secara aturan iya. Tapi dalam besaran angkanya ini yang kemudian yang kita gugat itu. Oke. Jadi penerapan besaran tunjangan ini yang kita gugat, bukan soal mereka tidak boleh dapat tunjangan, tidak. Karena tunjangan anggota DPR dan pimpinan itu menjadi hak administratifnya mereka. Oke. Itu kemarin Abang juga sempat sebelum unjuk rasa itu kan Abang sempat hitung-hitungan soal hitung-hitungan kalkulasinya tuh. Itu kan sempat Domi Karangora kasih naik di media sosialnya itu. Itu benar seperti itu. Maksudnya idealnya yang mereka dapatkan tuh berdasarkan hitung-hitungan. Iya, kalau hitungannya kan itu kan berdasarkan PP 01 2023. Nah, untuk tunjangan transportasi itu dalam PP itu kan sudah dijelaskan asas-asasnya. Di situ ada asas kewajaran, kepatutan. Lalu ada harga yang berlaku di wilayah setempat. Jadi misalnya di Lembata kita bicara tentang tunjangan transportasi ini bicara tentang mobil ini, kendaraan ini, hitungannya kendaraan jenis minibus itu yang diamanatkan dalam aturan itu. Maka kita lihat nilai besaran sewa mobil, standar biaya sewa mobil di Lembata ini berapa di harga pasar. Dan kita sudah cari tahu ini 7 juta sampai dengan 10 juta rupiah.
Itu di luar dari sopir dan lain sebagainya, itu dalam aturan itu tidak ada tuh. Sopir-sopir itu urusan sendiri. Termasuk rumah juga, listrik dan air itu urusan sendiri, tidak dihitung. Itu di luar itu, tidak include dia. Nah, untuk transportasi dari 17.600 itu kita minta turun. Kenapa? Karena memang secara hitungan, ya harga sewa mobil di Lembata ini kan 7-10 juta. Kenapa tunjangannya? Per bulan. Per bulan. Nah, jadi kalau kita kontrak mobil jenis minibus yang kayak Innova, itu 7-10 juta. Maka dia range-nya antara itu. Harusnya antara itu ya? Antara itu. Nah, kalau 10 juta pun tidak apa-apa. Karena memang mereka butuh mobil yang lebih bagus, atau mobil baru misalnya. Lebih nyaman, biar lebih semangat kerjanya begitu. Tapi kalau 17 sekian juta, hitungan saya dalam 1,5 tahun itu sebenarnya anggota DPRD sudah bisa beli mobil baru. Iya. 1,5 tahun atau 2 tahun, anggota DPR itu sudah punya mobil baru. Berarti dalam 5 tahun dia bisa ganti mobil 3 kali. 3 kali, oh ya. Karena akumulasi tahun tadi. Toh? Ya, akumulasi tadi. Menarik ya. Sementara pimpinan DPRD kemarin kita juga batalkan untuk pembelian mobil baru kan. Iya. Waktu demo artinya dia lebih dari 5 tahun. Iya. Dia lebih dari tahun masih bisa dipakai, kalau masih layak kenapa tidak kan begitu. Sementara anggota DPRD sendiri tunjangannya sebesar itu, kalau kita nominalkan maka 1,5 tahun orang sudah bisa beli mobil baru. Ini kan besar sekali, tidak masuk akal ini sebenarnya. Nah, dalam PP itu kan sudah diamanatkan asas-asas itu, kepatutan, kewajaran, harga yang berlaku di wilayah tersebut, di wilayah tempat. Nah, itu kan mestinya kita jujur kepada publik bahwa ya tunjangan yang harus diberikan, tunjangan transportasi yang harus diberikan kepada anggota DPRD kita ya di angka 7-10 juta. Nah, itu yang wajar. Itu yang wajar, patut dan sesuai dengan harga pasar. Harga yang berlaku gitu. Dan itu tidak bertentangan dengan PP nomor 1 tahun 2023. Tapi kalau 17.400 ini kan pertanyaannya untuk apa saja? Nah, padahal dari 17.400 kalau kita berlakukan 10 juta saja, kita sudah hemat sekitar 7,4 per anggota DPR. Per bulan ya? Per bulan. Nah, kalau dalam 1 tahun kali 22 anggota DPRD, kan kita 25 anggota DPR, 3 pimpinan, 20 anggota biasa kan. Nah, 22 itu yang dikalikan dengan 7 sekian juta, 7,4 juta itu sudah berapa? Kita sudah hemat berapa uang itu? Berapa? Bersatu bulan itu bisa 200. Kita bisa hemat 200 jutaan ya. 1 bulan. Berarti 1 tahun ya bisa hemat sekitar 2 M lebih itu, 2 miliar lebih ya. Ini belum perumahan, bicara perumahan ini. 2 miliar lebih itu kan bisa untuk bangun jalan dari Pur ke Lamelara kan masih. Ya, dari Lamelara ke Mulandoro lah kira-kira yang tidak pernah tersentuh. Iya. Jadi sebenarnya goalnya itu yang mau diperjuangkan teman-teman, bahwa itu intinya. Dengan memangkas anggaran tunjangan dengan memangkas tunjangan anggota DPR, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, itu dia bisa dialihkan untuk pembangunan lain begitu. Contohnya jalan kan lumayan ya. Hematnya cukup besar loh itu Bang ya. Lumayan. Itu baru tunjangan transportasi. 2 M kalau misalnya dikalikan dengan 5 tahun itu bisa 10 M tuh. Benar. Berapa kilo kalau jalan kan kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Itu tunjangan transportasi ya tadi ya. Dan yang kedua tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan juga hitung-hitungannya sudah ada. Diaturnya sudah ada. Jadi hitung-hitungannya itu karena memang daerah tidak bisa menyiapkan rumah negara untuk ke-22 anggota yang lain, maka dia sistemnya dia digantikan dengan tunjangan perumahan. Tapi ada hitungannya. Hitungannya itu 2,75% dikali dengan nilai tanah, nilai bangunan rumah negara yang rumah yang dibangun oleh negara. Rumah negara yang tersedia. Misalnya rumah ketua DPRD Lembata, kita hitung. Kita ambil contoh itu, lalu kita hitung. Nilai tanahnya berapa, nilai bangunannya berapa, lalu dikali dengan 2,75%. Nah, itu kita dapat angkanya. Nah, makanya kami bilang tidak rasional. Dengan angka 9,6 tidak rasional. Harusnya dianggap berapa itu? Kalau misalnya saya perkirakan begini ya, kita belum lihat, belum tahu persis nilai tanah di rumah ketua DPR di Lembata, rumah jabatan, rumah dinas itu berapa. Misalnya taruh saja dia di angka 2 miliar. Kalau paling tinggi lah, saya ambil angka paling tinggi 2 miliar. Itu sudah dengan nilai tanah dan nilai bangunan. Besaran nilai tanah dan nilai bangunan 2 miliar. Maka 2 miliar dikali dengan 2,75%. Hasilnya sama dengan 55 juta. 55 juta per tahun itu. Per tahun. Lalu dibagi dengan 12 bulan 55 juta. Maka dia di angka 4 jutaan.
harusnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu sangat adil ya Bang ya. Ya sangat adil. Nah, jadi tidak kurang tidak kurang untuk anggota DPR. Ya. Tapi juga cukuplah sisa anggarannya itu, kelebihannya itu untuk masyarakat begitu. Karena kalau kita sandingkan juga dengan harga yang berlaku di daerah setempat, misalnya di Lembata, Kota Loleba misalnya ya. Di Kota Loleba ini rumah yang kalau kontrak rumah di Loleba itu kan ya kalau 1 bulan 9 juta ini saya tidak tahu adakah rumah yang satu tahun rata-rata ya untuk rumah yang bagus itu 1 tahun itu ya dia kena di 5 sampai 7 juta lah 1 tahun itu rumah yang sudah 3 kamar. Iya. Kalau misalnya ruko saja, saya ambil ruko kan sekitar 40-50 juta. Iya. Per tahun kan. Per tahun. Kalau dikonversi per bulan, berarti per bulannya 4 juta. Itu kita bicara ruko untuk bisnis ya. Ada satu hal yang menarik yang saya tangkap waktu itu ketika setelah selesai demo, lalu teman-teman masuk ke dalam di ruangan Komisi 2. Di situ mulai rapat dengar pendapat tuh dengan Forkopimda nih, Pak Bupati juga hadir, Pak Sekda selaku moderator. Ada satu hal yang menarik yang saya tangkap dari Bupati Pak Kanis Tuak. Beliau mengatakan begini, kita Pemda ini memang lagi sulit-sulitnya uang nih, sulit-sulitnya uang. Tukin atau TPP ya, tambahan penghasilan pegawai untuk PNS juga kan di tahun 2024 kemarin itu hanya dibayar setengah tahun atau 6 bulan saja. Padahal di 2023 dibayar full. Sekarang di 2025 malah tidak ada sama sekali. Lalu ada beberapa program-program pemberdayaan yang sifatnya belanja modal ya. Itu juga dan infrastruktur juga tidak banyak yang bisa dieksekusi karena kekurangan anggaran. Nah, keterbatasan anggaran. Dan beliau mengatakan bahwa keterbatasan anggaran Pemda saat ini, kesulitan anggarannya itu memang dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kebijakan efisiensi dari pusat. Benar. Yang kedua itu karena belanja pegawai yang begitu besar dengan tambahan CPNS. Ya, betul. Yang sekarang mungkin 80% ya CPNS-nya itu. Terus yang ketiga penerimaan P3K. Ini semua ini kan memang dibebankan kepada utang daerah. Tambah yang berikutnya utang PEN. Sekitar berapa miliar, Bang? Utang PEN kan 200-an miliar. Jadi satu bulan itu sekitar 1 tahun. 1 tahun itu sekitar 30-an miliar. 30-an miliar ya. Dicicil kan. Selama 8 tahun. Jadi ada 3 faktor itu. Itu Pak Bupati sementara mengklarifikasi bahwa kita memang benar-benar sedang kesulitan keuangan. Tetapi di sisi lain tunjangan-tunjangan untuk wakil rakyat ini memang dinilai masih sangat tinggi. Bagaimana Abang melihat ini? Apakah ada sesuatu yang ironi tidak, atau ada hal yang kontras tidak antara kebijakan atau antara bagaimana kesadaran kita terhadap kondisi keuangan dan juga kebijakan kita yang dalam tanda kutip kurang pas itu Abang melihatnya bagaimana begitu? Jadi sebenarnya kalau pemberlakuan tunjangan ya, saya tidak sedang tertawa, Andri. Jadi jangan senyum-senyum. Saya tidak tertawa, Bang. Jadi ini ruang kompromis. Kenapa saya bilang ruang kompromis? Karena ada sejarah, ada historinya. Iya. Terkait dengan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan ini. Yang sekarang diberlakukan itu namanya keputusan Bupati nomor 453. Tahun 2024. Tahun 2023. Keputusan Bupati nomor 453 tahun 2023. Dalam perjalanan di masa penjabatnya Mateus Tan kalau tidak salah, itu beliau juga mengeluarkan salah satu Perbup 61 namanya, tentang tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan anggota DPRD Lembata. Nah, di situ ada perubahan memang dan cukup drastis turunnya. Tunjangan transportasinya turun jadi 10 juta di Perbup 61 itu. Sementara tunjangan perumahannya turun jadi 6 juta. Itu dari 2023 ya? 2024. Jadi Perbup 61 itu tahun 2024. Yang tadi saya jelaskan soal keputusan Bupati itu tahun 2023. Itu yang sampai sekarang berlaku. Kenapa masih berlaku? Karena setelah penjabat Bupati Mateus Tan mengeluarkan Perbup 61, berikutnya itu di bulan Agustus kalau tidak salah.
salah. Kalau tidak salah bulan Agustus. Lalu berikutnya di tanggal 1 Januari tahun 2005 ada Perbup nomor 1 tahun 2005 yang keluar, yang mencabut Perbup 61 yang diterbitkan Matius Tan. Yang diterbitkan Matius Tan. Dengan sendirinya keputusan Bupati 453 tetap berlaku. Dengan besaran tunjangan yang tadi 17 dan 9 lebih itu. Jadi kondisi awalnya 17 juta dengan 9 juta tunjangan transportasi dan perumahan. Setelah itu Matius Tan menerbitkan Perbup 61 nomor 61. Itu akhirnya tunjangannya turun 10 dan 6. 10 juta dengan 6 juta turun. Transportasinya 10, 6 juta untuk perumahan. Setelah Matius Tan pergi, Pak Sekda sekarang, Pak Paskalista Bali menjabat sebagai Bupati penjabat Bupati Lembata. Beliau mencabut Perbup yang diterbitkan oleh Matius Tan, sehingga secara otomatis peraturan Bupati nomor kembali ke aturan yang lama, naik lagi nih. Tetap yang sama ya, angka yang sama, 17,4 dan 9,6. Abang melihat ada apa sebenarnya? Kok sudah diturunkan oleh Matius Tan, tetapi dinaikkan kembali oleh Pak Sekda nih? Saya bilang tadi, Pak Paskali sebagai penjabat waktu itu. Saya melihat dalam tanda petik ya, ini kan DPR ini kan ruang kompromi. Saya pikir ada pembicaraan setengah kamar yang kemudian ada deal-dealan di situ, lalu kemudian dicabut kembali itu. Karena memang kalau kita lihat ya, kita lihat secara jernih, ya teman-teman anggota DPR ini juga bisa ya buat semacam warning lah kepada pemerintah ya, kalau kasih turunkan tunjangan ya kami akan begini-begini, macam-macam argumentasinya pasti akan intinya mau menghambat pemerintah. Kalau menurut saya, pandangan saya ada semacam itu. Jadi ini semacam bargaining antara eksekutif dan legislatif nih. Ini ruang kompromi yang memang dilakukan mungkin karena alasan-alasan itu, mungkin mungkin karena alasan-alasan itu. Karena tidak mungkin tidak ada alasan. Benar. Kalaupun ada alasan, harusnya alasan-alasan itu rasional atau menurut abang ngomong? Benar. Karena kalau kita duduk dengan aturan yang sudah tidak pas ini. Di luar alasan rasional berarti ada kompromi begitu. Pasti ada kompromi. Itu yang saya melihat ini kenapa? Karena begini. Ya pasti kan teman-teman DPRD ini bilang ya kita kan punya banyak konstituen, Pak penjabat ya toh. Kita turun ke lapangan, tim kita sering minta-minta uang atau harus dikasih support dan lain sebagainya. Nah, urusan-urusan di luar aturan sebenarnya itu. Kembali lagi ke aksi unjuk rasa kemarin. Setelah ricu John mengamuk lalu diusir keluar dari forum, lalu tiba-tiba abang kan teriak, ini ada apa nih? Setelah kita teriak John punya nama, kok semua malah seperti anak kecil begitu. Nah itu jadi, apa yang mau abang saksikan di situ sehingga muncul pertanyaan seperti itu tuh? Ketika ada respon seperti itu, jadi ketika ada teman Coki nih, Coki yang bilang waktu itu, poin yang saya tangkap dari Coki, yang esensi dari apa yang mau disampaikan oleh Coki, bahwa dia berterima kasih kepada, memberikan apresiasi ya sebenarnya kepada John, karena sebagai salah satu anggota DPR dia rela untuk berbicara soal tunjangan ini. Artinya dia sendiri juga mau untuk tunjangan transportasi dan perumahan ini dipotong, dipangkas gitu. Jadi intinya di situ pesan itu. Tetapi saya melihat bahwa teman-teman DPR yang dari awal sejak dialog itu dibuka, itu kan semuanya pada duduk diam kan. Tapi setelah Coki menyebut nama John Batafor, semuanya langsung dengan nada ejek ya, seolah-olah mau mengalihkan bahwa inilah dalangnya gitu. Inilah dalang jadi kenapa rakyat datang minta untuk tunjangan transportasi dan perumahan dipotong, karena ini dalangnya. Itu kan kelihatan sekali dari ekspresi mereka kemarin tuh. Ada sejumlah anggota DPRD yang punya ekspresi itu, terutama wakil ketua yang juga menunjuk-nunjuk kepada Anda, kamu, begitu. Seperti itu kan menunjukkan bahwa mereka mau mengalihkan bahwa dalangnya adalah John. Nah ini bagi saya itu cara-cara lama, cara-cara klasik. Artinya cara untuk menghindari substansi yang dituntut itu adalah mengalihkan perhatian publik dengan seperti itu. Apakah memang benar teman-teman ini didalangi oleh John begitu? Ditunggangi ya. Ditunggangi. Jadi mereka teman-teman DPR yang lain kan duganya menurut abang tadi seperti itu tuh. Itu hal biasa. Nanti gini. Saya ini sudah cukup lama digerakkan. Sudah cukup lama digerakkan dan bahasa tunggang menunggang ditunggang ini sering muncul. Kenapa sering muncul? Ini cara elit menghindar dari substansi sebenarnya.
Oke. Itu cara elit untuk menghindar dari substansi yang mau dipersoalkan. Atau elit-elit ini merasa terganggu dengan tuntutan yang sebenarnya sejati yang seharusnya disuarakan, tapi mereka mencari celah untuk bisa mengalihkan perhatian publik itu ke hal-hal yang lain. Misalnya ditunggangi, kata ditunggangi. Sebenarnya tidak ada gerakan yang ditunggangi kalau tuntutannya jelas. Nah, bagaimana kita melihat bahwa itu ditunggangi? Karena kalau tuntutannya pangkas, tunjangan transportasi dan perumahan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Nah, John sendiri sebagai salah satu anggota DPRD Lembata itu juga menginginkan, punya niat untuk itu. Nah, saya dalam prinsip gerakan Andri, setan sekalipun kalau dia membawa misi pembebasan saya gandeng gitu. Jadi ini peran kolaborasi sebenarnya. Nah, makanya saya menginginkan itu. Teman-teman di legislatif kalau memang kalah tarung di dalam, ayo ajak ekstra parlementernya supaya tujuannya tercapai gitu. Goal besarnya tercapai. Itu yang harus ada di kepala masyarakat. Kenapa? Karena mekanisme voting, keputusan-keputusan diambil kan kolektif kan di sana. Jadi mekanisme voting pasti akan ada di situ. Maka kalau ada satu malaikat saja, setan atau malaikat sekalipun, ya kan? Kalau ada satu orang saja anggota DPRD berteriak itu, kita gandeng. Kenapa tidak digandeng? Karena kekuatan ekstra parlementer dan parlementer ini harus sama-sama berjuang. Goalnya bukan untuk siapa-siapa, goalnya untuk kepentingan masyarakat. Kan begitu. Ya, tapi ini biasanya elit-elit kalau mau berkelit itu biasanya menggunakan cara-cara ini. Menyampaikan kepada publik ini gerakan ditunggangi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan substansi. Itu cara mereka menghindar. Abang abang menggunakan ilustrasi setan sebenarnya tidak mau menyampaikan bahwa John itu tuh semacam setan begitu kan? Tidak. Karena kemarin kan tidak etis juga yang dia teriak-teriak tuh, orang bilang tidak etis ini. Ini cara-cara yang tidak sopan, tidak santun begitu. Kalau saya lihat orang bilang ada asap karena ada api. Ya kan? Kalau saya lihat alurnya kemarin, saya masuk di dalam ruangan dan saya tahu persis alurnya kenapa kemudian itu terjadi. Ya sebagai manusia, dia pasti akan ngamuk. Kenapa? Karena dari awal itu dia sudah menjadi target. Saya melihat dia sudah menjadi target. John ini sudah berteriak soal tunjangan perumahan kan sebelumnya dia sudah jauh teriak, sebelumnya. Itu sudah kelihatan sudah tidak disukai. Itu kelihatan tidak disukai dan ekspresi teman-teman anggota DPR yang saya bilang kekanak-kanakan tadi itu tuh menunggu itu. Sebentar menunggu itu. Jadi ketika nama John disebut, ya langsung ekspresinya muncul, langsung kelihatan. Sejumlah anggota DPR langsung kayak anak kecil, ekspresinya kelihatan bahwa itu mereka lagi menunggu untuk bisa mengacaukan situasi saat itu. Pertanyaan berikut, yang kedua nih abang. Tadi berangkat dari abang cerita soal John dan kekacauan tadi itu. Apa yang abang lihat dari tubuh DPRD sebagai sebuah lembaga yang mewakili rakyat begitu dalam situasi kemarin itu? Tidak ada harapan. Bahwa niat sekalipun tidak ada pada mereka untuk tunjangan transportasi dan perumahan ini mau dipotong. Jadi ekspresi itu ada cerminan ketidakikhlasan sebenarnya bagi mereka. Itu yang saya lihat, yang saya baca. Bahwa dengan menunjukkan ekspresi itu, ketahuan bahwa mereka tidak mau tunjangan transportasi dan perumahannya dipotong. Itu kelihatan. Kalau abang bilang tidak ada harapan, berarti apakah abang optimis bahwa perjuangan ini bisa tercapai nanti? Saya yakin. Karena kalau misalnya ini rasional dan kita bisa merasionalisasikan kepada Pak Bupati, ya Bupati namanya peraturan Bupati. Ya, Bupati yang punya wewenang untuk keluarkan itu. Banyak teman-teman yang menyaksikan itu. Mereka tidak menyaksikan soal perjuangan teman-teman, bahwa mereka mengapresiasi itu. Tetapi tidak sedikit juga yang pesimis nih, susah abang begitu. Susah. Kita lihat aja dulu ketika saya protes soal pengadaan mobil dinas yang baru juga begitu. Akhirnya juga tercapai. Dibatalkan juga. Kita lihat saja nanti. Menurut saya untuk optimis, saya sangat optimis. Ini kalau orang pasti akan dipotong. Orang di Perselowekotan itu tuh mereka bilang siapa yang napas panjang. Ya, ini kan soal komitmen dan ketulusan kita untuk mau berjuang atau tidak. Iya. Itu kuncinya. Menariknya. Karena ini bukan panggung validasi atau panggung ekstensi, tidak. Gitu. Masalahnya kan setelah kejadian itu tuh kan semua bikin konten rame-rame tuh. Itu tuh sepertinya saya pun sama bang, banyak yang menilai bahwa orang-orang di belakang John semua ini, orang-orang yang menunggang kuda Troyanya John ini. Itu abang sebagai aktivis nih,
aktivis, politisi, konten kreator. Ya. Ketika dibilang begitu tuh, menurut Abang bagaimana tuh? Saya sudah kebal dengan barang-barang ya? begitu, Andre. Sudah kebal ya? Sudah kebal. Oke. Saya niat semangat saya tidak akan surut karena memang apa yang saya menjadi tujuan atau goal besar yang saya perjuangkan adalah itu. Dan sebelum tercapai ya saya tidak akan terganggu dengan ocean-ocean di luar. Itu Berikut, saya Abang. sudah kebal itu. Abang tadi sudah memvalidasi dan mengklarifikasi bahwa sebenarnya gerakan kemarin itu tidak ditunggangi oleh John Batafor. Dia tidak sedikit pun membiayai gerakan kemarin. Dan kalaupun memang misalnya dia membiayai, menurut Abang bagaimana itu? Tidak ada yang salah juga atau seperti apa? Saya bilang tadi, setan sekalipun, kalau dia membawa misi pembebasan, saya gandeng. Yang kita butuhkan dari John adalah dia kapasitas dia sebagai anggota DPRD. Oke. Dia berjuang di dalam, tapi tanpa dukungan percuma. Karena dia sendiri begitu. Ya, gerakan intraparlemennya jalan, tapi kalau misalnya tidak disambut, karena dia sendirian di sana. Nah, maka kalau ada gerakan ekstraparlementer yang seperti kita buat, jauh lebih bagus untuk kolaborasi gerakannya jalan, supaya menjadi tujuan utamanya bisa tercapai gitu. Oke. Jadi bukan kepentingan siapa-siapa, kepentingan rakyat yang kita utamakan. Banyak kemudian muncul komentar di belakangan ini ya, bahwa John menyuarakan bahwa pemangkasan anggaran, tetapi beliau sendiri terima begitu tunjangan ini. Iya, karena selama ini dia terima karena aturan. Kan begitu. Aturannya ada maka dia terima. Yang sekarang menjadi fokus perjuangan kita adalah rubah aturannya. Perbubnya dicabut, perkeputusan Bupati 453-nya dicabut, lalu terbitkan perbub baru yang nilainya di bawah itu. Karena kalau dia tidak terima, itu hak dia, hak administratif dia sebagai anggota DPRD. Yang dipersoalkan adalah besaran tunjangannya. Itu yang kabur di publik, yang saya lihat. Jadi dipangkas? Dipangkas. Bukan ditolak ya? Bukan ditolak. Begini ya, pangkas bukan tolak. Ya. Beda antara pangkas dan tolak. Kalau tolak itu tidak terima sama sekali. Tapi kalau minta untuk dikurangi, diturunkan, dipangkas, itu artinya dia masih terima tapi nilainya di bawah. Jadi itu memang yang kabur yang tidak bias, bukan bias, tapi karena ketidakpahaman juga. Pertama ketidakpahaman, yang kedua bisa saja ini menjadi isu strategi sebagai elit untuk mengaburkan esensi dari untuk attack balik begitu, serang balik. Tidak, untuk mengaburkan substansi dari tuntutan itu. Oke. Itu cara semua orang lebih bilang cara gitu. Ada semua itu cara saya itu kan. Orang ada bilang cara itu cara semua itu. Andre. Ya menarik ya Bang ya. Tapi ya mudah-mudahan lah obrolan kita sekitar kurang lebih 30 menit ini bisa membantu memberikan klarifikasi tentang kemurnian dari perjuangan ini begitu. Bukan berarti teman-teman mereka iri atau benci teman-teman anggota DPR ini dapat sebenarnya tidak. Saya bilang tadi tunjangan itu hak administratif. Iya. Jadi anggota pimpinan dan anggota DPRD punya hak untuk dapat. Mereka punya hak untuk dapatkan. Yang kita persoalkan adalah besaran tunjangan itu. Oke. Ya, gitu. Bang Bro. Poinnya itu. Terima kasih banyak ya sudah memberikan klarifikasi dan juga penjelasan. Ya, kita terus bahas-bahas banyak soal kericuan kemarin karena memang kita kalau berkutat di situ terus akhirnya isu-isu yang sebenarnya substansial itu akhirnya bias ya. Itu juga yang diinginkan oleh mereka. Sebenarnya kita harus bahas kericuan agar esensi dari atau substansi dari tuntutan itu kabur. Itu banyak pihak menginginkan itu, Andre. Iya, siap. Baik, terima kasih banyak Abang sudah ngobrol-ngobrol dan teman-teman sekalian. Ya, AG Talks coba untuk membuka ruang bagi kita untuk bisa lebih jernih melihat substansi dari persoalan dan juga persoalan masyarakat dan juga perjuangan teman-teman di Formalen. Terima kasih Bro ya. Teman-teman sekalian, demikian obrolan kami dan sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Bye bye.